Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Medifriend semua. Kita berjumpa lagi dalam acara live stream Medion. Pada hari ini, live stream Medion sudah memasuki edisi yang ke-47 ya. Apabila Bapak, Ibu, dan Medifriend semua belum sempat mengikuti edisi-edisi sebelumnya, video masih bisa disaksikan melalui IG tvmedion.id. Bapak, Ibu, Medifriend, pada kesempatan baru pertama kali untuk mengikuti acara ini, program live stream Medion ini kita adakan dengan acara tujuan untuk edukasi dan juga update seputar dunia peternakan, sehingga kita menjadi sumber informasi dan juga inspirasi juga banyak pihak ya. Jadi tidak hanya sebagai pelaku bisnis peternakan, namun juga bagi rekan-rekan akademisi. Oke, pada kesempatan hari ini saya selaku moderator Wahyu Abdi Kurniawan, ya, saya biasa dipanggil Pak Abdi, ayah baik dan imut ya. Saya lahir di Blora 11 April 1983. Pendidikan terakhir adalah Universitas Jenderal Sudirman dan saat ini saya bekerja sebagai Distrik Asisten Manager. Nah, kita perkenalkan ya ini ya, artis cantik ibu kota, Mbak Danastri Cynthia Pratita, Sarjana Peternakan. Mbak Danastri ini adalah alumnus dari Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran dan saat ini bertugas sebagai Technical Education and Consultation PT Medion. Kami berdua akan mencoba menyampaikan materi mengenai manajemen rearing, cempe, domba, dan kambing. Seperti Bapak Ibu ketahui, saat ini banyak sekali peternak-peternak sudah mulai menjadi peternak milenial ya. Seperti halnya kita ketahui berdua bersama bahwa saat ini banyak sekali peternak-peternak muda muncul sebagai peternak kambing. Nah, penjelasan mengenai materi, kemudian di sesi kedua kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Ibu Medifriend semua. Untuk pertanyaan seputar topik bisa dikirimkan via email ke cs@medion.co.id. Untuk pertanyaan seputar yang belum bisa kita jawab nanti juga pasti akan kita kirim jawaban melalui email juga. Nah, seperti biasa di akhir live stream ini kami adakan giveaway untuk Bapak Ibu dan Medifriend semua, dan pastikan untuk terus menyaksikan acara ini sampai selesai ya. Oke, sekarang kita akan masuk sesi pertama, penjelasan yang akan dibawakan langsung oleh Mbak Danastri Cynthia Pratita. Silahkan Mbak Danastri. Terima kasih Pak Abdi atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, selamat pagi Medifriend dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan sebelumnya ya, saya Danastri, saya dari bagian Technical Education and Consultation Medion. Jadi pada pagi kali ini saya akan coba men-sharingkan secara umum mengenai manajemen pemeliharaan cempe pada pemeliharaan domba dan kambing. Nah, yang seperti kita tahu bahwa cempe itu sendiri istilahnya anakan, jadi anak domba dan kambing yang baru lahir sampai umur sekitar 5-6 bulan. Nah, itu bagaimana sih cara perawatan dan penanganannya pada saat dia sudah dilahirkan sampai dia siap untuk lepas sapi dan istilahnya melanjutkan fase pemeliharaan berikutnya seperti itu. Nah, sebagai pendahuluan ya, secara umum yang kita tahu bahwa masa pemeliharaan cempe ini memang sangat penting karena di sekitar 5 bulan atau sekitar ini 10 minggu pasca kelahiran ini biasanya dia memang membutuhkan nutrisi terbaik untuk dia berhidup secara kuat dan tidak mudah sakit. Nah, yang kita tahu bahwa cempe sendiri pada saat dia baru lahir biasanya antibodinya belum ada di dalam tubuhnya dan dia rentan terjadinya, istilahnya dia sangat lemah dan juga rentan terjadinya kematian. Nah, sebagai data juga bahwa angka kematian dari anak domba kambing ini sebelum sapi ini bisa mencapai 10-50%. Nah, ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Dan salah satu di antaranya juga gara-gara dia tidak mendapatkan nutrisi yang optimal pada saat pemeliharaan cempe tersebut. Nah, maka dari itu untuk bahasan kali ini kita akan lebih fokus penanganan dan juga perawatan dari cempe tersebut agar dia bisa tumbuh dan berkembang secara optimal sampai di fase pemeliharaan selanjutnya. Nah, selain itu juga untuk mengurangi terjadinya angka kematian pada cempe di domba dan kambing tersebut. Nah,
tadi yang sudah saya jelaskan bahwa faktor kematian pada cempe dalam periode prasapi sendiri atau misalnya sebelum dia lepas sakti itu biasanya banyak faktor. Yang pertama, ini biasanya kekurangan nutrisi pada induk yang bunting. Jadi dia pada saat mengandung atau bunting anaknya tersebut dia kekurangan nutrisi yang optimal sehingga dari persiapan tubuhnya dan persiapan dia kelahirannya itu juga tidak bisa menurun ke anaknya seperti itu. Jadi kondisi anaknya juga kurang baik dan dia persiapan untuk kelahirannya juga jadi tidak optimal. Nah, selain itu juga ini bisa terjadi karena kekurangan nutrisi pada saat dia laktasi. Kan dalam masa laktasi juga membutuhkan misalnya protein atau kalsium yang terbaik untuk nanti menghasilkan produksi susu. Nah, kalau misalnya dia tidak mengeluarkan produksi susu yang banyak, nah berarti kan nanti tidak bisa menurunkan nutrisi kepada anak cempe tersebut. Nah, selain itu juga bisa terjadi faktor dari masalah kesulitan kelahiran dan jumlah kelahiran anaknya. Nah, ini biasanya terjadi pada saat dia melahirkan. Jadi, adanya terjadi gangguan dari induk tersebut bisa karena postur tubuhnya yang dia memang terlalu kecil, terus kondisi tubuh anaknya yang memang terlalu besar dan badan induknya terlalu kecil, atau misalnya terjadi distokia atau kesalahan posisi dari si anak cempe tersebut. Nah, itu juga bisa menyebabkan kematian bisa di dalam kandungannya atau pada saat dia sudah keluar melahirkan seperti itu. Nah, bisa juga ada faktor dari jumlah kelahiran anak. Nah, ini biasanya terjadi misalkan induk tersebut melahirkan lebih dari biasanya 2 anak. Nah, itu bakal bisa beresiko juga kematian kadang ya, atau misalnya dia kembar. Nah, biasanya ada induk yang memang dia tidak siap untuk melahirkan langsung 2, jadi memang ada salah satu bisa terjadi kematian. Nah, selain itu juga dari faktor genetik atau bisa terjadi inbreeding, ini biasanya antara anak satu dengan yang lainnya, misalkan dari induk dan jantannya itu ternyata dia punya kekerabatan yang dekat dan dia menghasilkan anak yang biasanya hasil anakannya itu genetiknya jadi tidak optimal. Nah, ini kan karena adanya persilangan genetik yang dia mempunyai kekerabatan dekat tersebut, ini akan berdampak pada hasil atau misalnya kualitas anak tersebut. Nah, nanti dampaknya sendiri bisa berlanjut ke misalnya bobot badannya yang kurang maksimal, terus juga sering ditemukan juga adanya cacat pada anaknya atau misalnya cempe tersebut. Nah, selain itu juga faktor pengaruh iklim atau cuaca yang buruk. Nah, ini bisa disebabkan misalkan suhu yang terlalu dingin, ini bisa menyebabkan hipotermia atau kedinginan pada cempe tersebut, nanti karena lemah dan dia juga mati. Lalu kalau misalnya suhunya terlalu tinggi dan dia tidak mau makan, terus juga tidak mau melakukan aktivitas, nah nanti dia akan menyebabkan stres lalu mati seperti itu. Nah, selain itu juga karena ada faktor infeksi penyakit, ini biasanya terjadi karena adanya diare atau cacingan selama hidupnya. Nah, nanti itu juga bisa menyebabkan adanya kematian. Nah, selain itu juga yang terakhir, ini yang berkaitan juga dengan infeksi penyakit, bahwa kita harus melakukan secara optimal dari penanganan dan perawatan cempe setelah dia lahir, agar dia bisa tumbuh dengan kuat dan juga tidak mudah sakit. Itu. Nah, ini sebagai pendahuluannya. Jadi di sini untuk pembahasan pada pagi kali ini, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penanganan pasca lahir pada cempe tersebut. Jadi fokusnya pada saat dia sudah dilahirkan, apa saja sih yang harus dilakukan dan dipersiapkan oleh kita. Lalu juga pemberian kolostrum, ini hal penting yang harus kita perhatikan dan harus diberikan kepada cempe tersebut. Lalu ada penyapihan dan pakan, ini kita fokusnya setelah pemberian kolostrum ini kan nanti ada pengenalan pakan dan juga persiapan atau misalnya adaptasi setelah dia lepas sapi. Nah, selain itu kita juga harus memantau dari segi recording untuk sebagai evaluasi apakah kita sudah mencapai dari pemeliharaan yang terbaik seperti itu. Lalu juga ada perkandangan dan juga biosecurity dan manajemen kesehatan, ini sebagai pendukung untuk menjaga kesehatan dari cempe, domba, dan kambing tersebut. Nah, untuk yang pertama kita bahas penanganan pasca dia lahir. Jadi cempe tersebut lahir.
Nah, kalau misalnya indukan tersebut melahirkan secara normal, nah biasanya kan kita bisa menunggu sampai cempe tersebut keluar dengan sendirinya. Nah, itu nanti otomatis kita sediakan saja di tempat kandang yang memang khusus untuk melahirkan. Nanti disediakan jerami atau misalnya alas yang hangat, dan juga bisa kita persiapkan seperti kain lap atau misalnya ember untuk membersihkan tempatnya, atau misalnya nanti untuk persiapan cempe tersebut. Nah, misalkan ada kejadian dari indukan tersebut susah untuk mengeluarkan anaknya atau misalnya cempe tersebut, nah berarti dari kitanya sendiri harus membantu untuk menolong menarik atau misalnya memancing si cempe tersebut keluar, atau misalnya ada kasus seperti distokia, nah berarti kita harus memanggil juga penanganan dari segi tenaga kesehatan hewan atau misalnya dokter hewan untuk membantu dari proses melahirkan tersebut. Nah, setelah proses melahirkannya ini sudah selesai, ini kan sekitar biasanya nggak lama ya, sekitar setengah jam sampai 45 menit dia sudah bisa keluar si cempe tersebut. Nah, nanti yang kita harus perhatikan biasanya memang ada indukan yang langsung otomatis menjilat cempenya atau misalnya anaknya itu untuk membersihkan dari lendir-lendir yang nempel di tubuh cempe tersebut. Tapi biasanya kita bisa membantunya juga dengan membersihkan dengan kain lap yang kering untuk membersihkan lendir biasanya di hidung dan di tubuh cempe tersebut menggunakan kain yang bersih dan kering. Nah, ini diperlukan agar mencegah adanya gangguan atau kesulitan bernafas pada cempe tersebut, karena kan biasanya tertutup di bagian hidung dan mulutnya itu tertutup dengan lendir sehingga dia akan kesulitan atau misalnya tidak bisa bernapas dengan secara optimal. Jadi dibantu untuk dibersihkan. Nah, kalau misalnya memang sulit, bisa juga ditekan dadanya dan dibalikan tubuhnya agar si lendir-lendir tersebut mudah keluar. Nah, selain itu, sesudah si cempe tersebut bersih, terus juga dia sudah cukup tenang, dipisahkan dengan induknya, nanti bisa kita lakukan penanganan selanjutnya, yaitu dengan pemotongan tali pusar. Nah, tali pusar ini bisa dengan, tali pusar ini kan dia istilahnya penyambung antara nutrisi dari induknya ke anaknya. Nah, berarti di situ kan bisa adanya berkembang biak infeksi kalau misalnya tidak segera dibersihkan dan dipotong ya. Nah, itu berarti harus segera dipotong terlebih dahulu, diikat dengan diikat simpul mati, terus dipotong dari pangkalnya itu sekitar kurang lebih 5 cm. Lalu nanti bekas potongannya itu bisa dicelupkan ke antiseptik seperti yang iodin gitu kan, kita punya antisep dan neoantisep, ini bisa dicelupkan sampai si bekas potongan pusar tersebut kering. Nah, nanti itu bisa mencegah adanya infeksi bakteri di bekas tali pusarnya tersebut. Nah, selain itu juga nanti si cempe tersebut bisa ditempatkan di tempat yang kering dan hangat, dipisahkan kepada induknya untuk nanti selanjutnya diberikan penanganan seperti ini. Jadi selanjutnya nanti alas jerami yang bekas proses kelahirannya itu bisa diganti, jadi dibuang dan diganti dengan jerami yang kering baru agar cempe tersebut bisa merasakan kondisi yang hangat dan nyaman sampai nunggu kita bisa memantau dia mampu berdiri dan mampu bergerak untuk mencari induknya, misalkan seperti itu. Nah, biasanya kurang dari 2 jam atau sekitar 1 jam dia sudah bisa berdiri dan jalan untuk mencari induknya atau misalnya mencari makan atau susu gitu ya. Nah, yang harus kita perhatikan segera dari dia dilahirkan, berarti harus diberikan susu pertamanya atau yang kita sebut dengan kolostrum untuk membantu dari dia mendapatkan antibodi yang terbaik di tubuhnya, seperti itu. Nah, selain itu juga nanti 2-3 hari kemudian itu bisa dipasangkan ear tag atau nomor pencatatan di telinganya. Ini tujuannya sebagai pencatatan dan penomoran untuk kita bisa memudahkan penelusuran keturunan. Jadi nanti di bahasan selanjutnya juga akan saya terangkan mengenai recording. Jadi untuk penomoran cempe tersebut bisa ditelusuri dia dari induk yang mana atau misalnya dari straw jantan yang mana, terus bisa ketahuan strain-nya apa gitu. Jadi harus didata terlebih dahulu. Nah, selain itu juga untuk mengetahui jumlah kebutuhan susu setiap harinya, karena kan nanti tiap cempe yang lahir pada hari yang berbeda itu kan berarti konsumsi susunya dan pemberian susunya itu berbeda satu sama lain ya. Jadi harus dicatat masing-masing kebutuhan susunya dan nanti pemberian pakannya seperti apa. Nah, selain itu juga untuk memudahkan kita memonitoring atau misalnya membantu pertumbuhan cempe tersebut.
Misalkan ada cempe yang dia memang sudah diberikan susu atau misalnya kolostrum tapi berat badannya tidak tercapai. Nah, itu berarti ada faktor kesalahan lain yang bisa menyebabkan dia seperti itu. Nah, berarti bisa kita pantau dan kita catat apa saja yang harus dilakukan. Jadi dari penomoran ini sebagai pengenalan atau misalnya identitas agar kita lebih memudahkan untuk pendataan cempe-cempe atau misalnya ternak domba dan kambing tersebut. Nah, bahasan selanjutnya kita masuk dulu ke pemberian kolostrum. Nah, jadi yang seperti yang kita tahu ya, kolostrum ini susu pertama yang didapatkan oleh cempe tersebut dari induknya sendiri yang dia baru dilahirkan ya. Susu pertama yang pada saat dia baru dilahirkan didapatkan dari induk yang baru melahirkan. Nah, biasanya ada satu yang keluar kolostrum atau dia ada gangguan dari si ambingnya, nah itu berarti alternatifnya kita memberikan kolostrum dari induk lain jika memang ada, atau dibuatkan sendiri oleh kita kolostrum buatan. Nah, kolostrum buatan ini saya ada campurannya, salah satunya seperti campuran dari susu sapi yang sudah dipasteurisasi, lalu atau gantinya lagi sebagai susu bubuk. Ini juga bisa digunakan, lalu nanti susu sapi ini bisa dicampurkan dengan satu sendok teh gula pasir, lalu 1 sendok teh minyak ikan atau bisa juga dengan madu. Nah, terus dicampur juga dengan 1 butir telur, ini biasanya kuning telurnya seperti itu. Nah, ini bisa dicampurkan lalu bisa diberikan sebagai kolostrum buatan. Tapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa kolostrum buatan ini tidak akan selengkap nutrisinya dibandingkan dengan kolostrum asli dari induk tersebut. Jadi kalau bisa dipastikan dari kondisi induk tersebut bisa mengeluarkan kolostrum yang terbaik agar diberikan kepada cempe tersebut. Nah, jadi kenapa sih kolostrum itu penting untuk diberikan? Karena kolostrum sendiri itu mengandung banyak nutrisi dan manfaat yang bisa diserap oleh cempe tersebut. Nah, jadi kolostrum mengandung antibodi, kan tadi sudah saya jelaskan bahwa cempe tersebut pada saat lahir dia rentan dan lemah, tidak mempunyai antibodi yang tinggi, sehingga harus ditambahkan kolostrum sebagai pelengkap antibodinya. Nah, ini antibodi dia mengandung imunoglobulin, alpha-laktobulin, dan beta-laktobulin dengan konsentrasi yang tinggi, sehingga bisa memaksimalkan dari level antibodi si cempe tersebut. Nah, jadi cempe domba dan kambing sendiri yang baru lahir memang harus memenuhi kandungan imunoglobulinnya di dalam serum darahnya atau di dalam cairan darahnya itu sekitar 20-30 gram per liternya. Nah, ini setidaknya harus dia dapatkan 24 jam setelah dia dilahirkan. Nah, tapi yang kita harus perhatikan bahwa tidak serta-merta kolostrum itu harus langsung diberikan, tapi kita harus cek dulu kualitas kolostrum tersebut. Biasanya kualitas kolostrum ini juga bisa dipengaruhi dari beberapa hal yang bisa mengganggu dari kualitasnya, seperti yang pertama kesehatan induknya. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa induk yang sakit atau terjadi gangguan mastitis ini biasanya dari produksi kolostrumnya juga tidak akan maksimal. Nah, setelah itu dilihat juga tadi kondisi ambingnya. Nah, biasanya kalau misalnya yang infeksi pada saat dia melahirkan, terus ambingnya tidak keluar susunya, berarti kan kolostrum yang kita dapat juga tidak maksimal. Nah, selain itu juga bisa dipengaruhi dari umur induknya. Nah, umur induk ini biasanya pada saat umur pertama atau dia pertama melahirkan itu biasanya tidak akan banyak mengeluarkan kolostrum karena dia baru saja melahirkan, ya baru pertama kali melahirkan. Tapi untuk periode selanjutnya melahirkan sekitar umurnya 2-4 tahun, itu biasanya kolostrumnya sudah cukup baik dan normal untuk diberikan seperti itu. Nah, selain itu juga berpengaruh dari lama kering kandang. Nah, ini biasanya pada saat dia sudah melahirkan terus dia sudah mengalami laktasi, nah terus kan ada masa kering kandang, jadi persiapan dia istirahat sebelum dia mengandung atau misalnya bunting selanjutnya. Nah, masa kering kandang ini kalau misalnya dia terlalu singkat, kan normalnya itu 4-6 minggu. Nah, kalau masa kering kandang ini terlalu singkat, berarti dari proses recovery badan atau misalnya induk tersebut, dia juga tidak maksimal dan belum siap untuk periode laktasi berikutnya. Sehingga untuk lama kering kandang ini juga harus secara optimal agar proses recovery tubuhnya dia secara maksimal dan dia siap untuk mengeluarkan susu yang optimal. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa perbedaan susu kolostrum dengan susu cair biasa, ini susu kolostrum ini berwarna kuning. Jadi
konsistensinya itu dia berbentuk kental dan juga berwarna kuning karena dia mengandung protein dan kandungan yang tinggi juga untuk nutrisi lainnya. Nah, ini contoh untuk susu induk yang biasa, yang normal, yang cair. Nah, kita bisa dilihat di sini bahwa grafik pola level kekebalan pada cempe ya. Jadi pertama dia melahirkan itu, dia memiliki passive immunity. Jadi memang jadi dia tidak mempunyai antibodi, lalu diberikan kolostrum sebagai passive immunity-nya untuk sebagai bantuan agar kita memberikan antibodi kepada cempe tersebut. Nah, nanti setelah beberapa hari, sekitar sudah diberikan 4 hari kolostrum, nah itu kan sudah ada mengandung antibodi di dalam tubuhnya. Nah, semakin lama pertambahan umurnya, nah antibodi tersebut juga tidak begitu saja menetap, tapi agak berkurang gitu ya. 14 sampai 21 hari setelahnya itu pasti si kolostrum ini antibodinya akan menurun. Nah, tapi menjelang umurnya itu dia akan semakin meningkat si aktif imunitinya atau misalnya imunitas aktifnya. Jadi sebelum si aktif immunity ini meningkat, berarti kita harus membantu juga dengan passive immunity berupa kolostrum tersebut, agar nanti tidak ada istilahnya kekurangan antibodi pada saat dia 14 sampai 21 hari tersebut, jadi masih di batas optimal immunity levelnya, seperti itu. Nah, pemberian kolostrum sendiri tadi selain mengandung antibodi yang tinggi, dia juga manfaatnya sendiri. Yang pertama, dia mengandung banyak vitamin seperti vitamin A dan vitamin D. Nah, vitamin D ini berarti dia 3 kali lebih tinggi dibandingkan susu normal. Nah, fungsi vitamin D sendiri ini kan untuk istilahnya membantu atau mengoptimalkan dari proses penyerapan mineral lainnya seperti kalsium dan fosfor ya. Nah, ini vitamin D ini penting untuk pertumbuhan tulangnya juga agar dia pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya juga maksimal. Lalu dia juga mengandung vitamin A, ini untuk pertumbuhan jaringan dan organ tubuhnya. Dia lebih tinggi 10 sampai 100 kali lebih tinggi dari susu normal. Lalu juga tidak kalah penting ini mengandung protein. Protein ini juga untuk pertumbuhan jaringannya dan dia pembentukan energi di dalam tubuhnya, dia 4 sampai 7 kali lebih tinggi daripada susu normal. Nah, selain itu juga manfaat kolostrum sendiri, dia mengandung istilahnya bahan atau misalnya sifat pencahar, sehingga tapi pencaharnya bukan bersifat diare, tapi lebih untuk memancing feses, sisa-sisa feses di dalam saluran pencernaannya pada saat dia pasca melahirkan, agar secepatnya bisa dikeluarkan sehingga tidak menimbulkan infeksi bakteri di dalam saluran pencernaannya. Nah, biasanya feses yang sisa-sisa ini bisa disebut juga dengan mekonium atau sering kita dengar juga dengan tahi gagak. Jadi nanti pada saat sudah dikasih kolostrum, nanti akan mempercepat dari si mekonium itu cepat keluar untuk membersihkan saluran pencernaannya. Nah, selain itu juga manfaat kolostrum ini bisa dia mengandung istilahnya dia sedikit mengandung laktosa sehingga mengurangi resiko terjadinya diare pada cempe tersebut. Nah, untuk waktu pemberian kolostrum sendiri, yang pertama yang harus diperhatikan bahwa kolostrum sendiri kan harus diberikan secepatnya ya, sesegera mungkin, minimal setengah jam, jadi setengah jam itu harus langsung diberikan, maksimal 4 jam, tapi kalau bisa jangan lebih dari ini, jadi pada saat dia setengah jam setelah dilahirkan, bisa langsung diberikan, dan diberikan kolostrum ini biasanya minimal 4 hari. Nah, minimal 4 hari dan biasanya setelah 4 hari tersebut, susu induk yang dihasilkan juga sudah berubah menjadi susu yang normal, seperti itu. Nah, untuk pemberian kolostrum sendiri, biasanya pada cempe itu sehari 4-5 kali, atau diberikan secara secukupnya. Nanti di belakang ada tabel untuk pemberiannya, berapa banyak yang harus diberikan dan berapa kali. Nah, untuk kita membantu misalkan si cempe tersebut susah untuk mendapatkan kolostrum, atau misalnya kita pengen cepat nih untuk memberikan kolostrum tersebut kepada cempe, berarti bisa dimanfaatkan dengan menggunakan dot botol ya. Jadi kolostrum tersebut bisa kita ambil dari induknya, kita peras terlebih dahulu, terus dimasukkan ke dalam dot yang sudah bersih dan steril, untuk nanti tinggal kita menyuapi kepada cempe tersebut. Nah, ini lebih gampang dibandingkan kita menunggu cempe tersebut mencari-cari ambing induknya untuk menyusu, seperti itu.
Nah, jadi ini kita ada tabel untuk pemberian kolostrumnya sendiri. Kita patok biasanya untuk pemberian kolostrum sekitar 4-5 hari. Kalau misalnya susu kolostrum itu memang sudah dihasilkan selama 5 hari. Nah, untuk yang pertama, biasanya pemberian kolostrum ini minimal 10% dari bobot lahirnya. Jadi harus ditimbang terlebih dahulu ya untuk cempe tersebut, berapa dia bobot lahirnya. Nah, nanti akan dicatat misalnya cempe ini, cempe A, dia dengan berat berapa, nah berarti 10% dari berat badannya itu diberikan kolostrumnya. Minimal 10%, tapi idealnya itu 15-20% untuk lebih optimal untuk penyerapan nutrisinya. Nah, ini bisa diberikan 4-5 kali, jadi pagi, siang, sore, malam. Lalu untuk hari selanjutnya, ini sudah dipatok biasanya 4-5 kali sehari, setengah liter. Setengah liter ini nanti lama-kelamaan akan lebih banyak, jadi dia minumnya lebih banyak, tapi frekuensi makannya akan dikurangi, karena nanti untuk sebagai dia adaptasi pada saat dia makan makanan padat yang memang biasanya 2-3 kali sehari. Jadi nanti dari faktor intensitas waktunya juga kita akan adaptasi. Nah, setelah pemberian kolostrum ini nanti akan dilanjutkan dengan pemberian susu indukannya, seperti itu. Nah, tadi sudah saya jelaskan mengenai kolostrum, lalu juga kita masuk ke penyapihan dan pakan. Nah, jadi di sini ada fase prasapih. Nah, itu setelah dia diberikan kolostrum sampai dia persiapan untuk lepas sapih. Nah, jadi tadi setelah pemberian kolostrum ini kan bisa diberikan pemberian susu induknya kalau misalnya memang susunya itu tidak dijual dan atau misalnya ada jatah lebih untuk cempe tersebut dari susu induknya, nah itu bisa diberikan atau dengan susu pengganti. Nah, susu pengganti itu bisa berupa susu sapi yang diberikan sebagai pengganti dari susu induknya, misalkan memang tidak ada. Nah, pada saat pemberian susu ini, kan kita tahu bahwa pemberian susu itu memang karena kondisi saluran pencernaan cempe itu biasanya normalnya memang dia abu masumnya itu lebih besar ukurannya dibandingkan dengan rumen. Yang kita tahu juga kalau rumen itu kan mencerna serat kasar, sedangkan abu masum itu lebih fungsinya itu lebih mencerna dari penyerapan nutrisi dari susu atau misalnya cairan seperti itu. Nah, biasanya kondisi rumen atau lambung sejatinya itu kan belum berfungsi secara optimal, jadi masih menerima susu indukan. Tapi di fase prasapih ini kita akan mengenalkan pentingnya pakan padat untuk nanti dia persiapan rumennya itu berkembang secara optimal dan dia bisa mencerna serat kasar secara baik seperti itu. Nah, jadi fase di prasapih ini penting untuk kita mengenalkan pakan padat, itu bisa dibantu dengan pakan starter atau crib feed. Ini biasanya diberikannya secara bertahap ya, bentuknya itu seperti konsentrat agar dia mudah untuk memakannya awal-awal gitu. Dengan kandungan nutrisi biasanya masih tinggi dengan energi 74-76%, lalu juga proteinnya ini masih 18-20%. Nah, ini penting untuk diberikan sebagai pengenalan pakan padat sedikit demi sedikit. Nah, jadi nanti pada saat dia penyapihan atau lepas sapih, ini dia sudah mampu mengonsumsi pakan padat seperti hijauan dan konsentrat dalam jumlah yang cukup dan tidak diberikan susu lagi seperti itu. Nah, ini contoh bahan baku atau beberapa bahan yang bisa kita gunakan untuk sebagai crib feed atau pakan starter ya. Biasanya itu dominasi bisa berupa biji-bijian dan juga kita lihat ada tambahan seperti protein, bisa dengan bungkil kedelai, lalu untuk energinya ini bisa kita pakai jagung giling atau misalnya bekatul ditambah dengan biji-bijian lain yang memang sudah istilahnya sudah proses terlebih dahulu ya, seperti itu. Nah, nanti bisa dicampurkan, lalu bisa ditambahkan molasses sebagai peningkat dari rasa dan nafsu makan si cempe tersebut, lalu bisa ditambahkan dilengkapi dengan vitamin atau misalnya mineral mix untuk melengkapi dari vitamin dan mineralnya. Seperti itu. Ini salah satu beberapa contoh dari bahan baku pakan starter sendiri. Nah, jadi yang kita harus perhatikan bahwa prasapih itu tadi kalau misalnya susu induk yang diberikan susu normal atau misalnya susu pengganti, ini biasanya diberikan dengan volume setengah liter atau bisa sampai 1 liter. Jadi semakin lama umurnya semakin naik, ini bisa ditambahkan. Nanti kalau misalnya dia sudah
menuju lepas sapi, seminggu sebelum lepas sapi itu bisa lama-kelamaan diturunkan sedikit demi sedikit untuk susu induknya, nanti akan ditambahkan lagi untuk pakan padatnya seperti itu. Nah, pemberiannya ini sudah normal 2-3 kali sehari sehingga dia tahu waktu untuk makan pada saat kapan aja gitu. Nah, jadi pada saat umur 1 bulan ini bisa langsung diberikan crib feed. Nah, untuk hijauannya sendiri ini bisa kita lihat ya 1-2 bulan bisa diberikan sedikit demi sedikit, jadi tidak langsung banyak agar dia juga tidak kaget untuk rumennya itu mencerna serat kasar. Nah, yang penting ini crib feed-nya dulu harus diberikan. Nah, selain itu untuk pemberian air minum disediakan ad libitum, jadi selalu tersedia dengan segar dan bersih. Nah, untuk susu dan pakan ini biasanya diberikan 2-3 kali sehari dengan perbandingan pagi dan sore itu 50/50. Jadi misalnya pagi susunya dulu, terus misalnya pakannya diberikan, dan selanjutnya sorenya juga seperti itu. Nah, jadi untuk target dari fase prasapi ini adanya terjadi penambahan berat badan hariannya itu bisa 30-50 gram per harinya gitu. Jadi nanti pada saat dia setelah lepas sapi sudah siap dengan target bobot badan yang dia siap untuk lepas sapi. Nah, pada saat cempe lepas sapi ini berarti metode pemberian pakannya dia sudah mengenal konsentrat dan hijauan ya. Susunya sudah di stop, sudah tidak mendapatkan susu induknya lagi, dia sudah mengenal konsentrat dan juga sedikit demi sedikit sudah bisa tahu makan hijauan. Nah, kalau konsentrat ini tadi kan nutrisinya agak lebih tinggi, proteinnya sekitar 18-20%. Nah, kalau misalnya di pakan lepas sapi ini kita bisa turunkan proteinnya sebesar 16% dan TDN atau misalnya energinya itu 70%. Nah, ini tidak langsung pergantian pakannya tidak langsung, tapi juga harus beradaptasi seminggu agak dikenalkan atau misalnya separuh-paruh diberikan. Nah, ini bisa sebanyak 0,5 kg per harinya atau sekitar 3% dari berat badannya. Nah, selain itu juga untuk rumput atau hijauan, ini diberikan berkualitas tinggi secara bebas, ini kurang lebih 10% dari bobot badannya, kan tadi masih sedikit demi sedikit, kalau yang di sini sudah dipatok 10% dari berat badannya. Jadi dia sudah biasa mengenal hijauan dan rumennya itu sudah mampu mencerna serat kasar. Nah, targetnya di sini untuk lepas sapi, dia bobot badannya sudah 3-4 kali dari bobot lahirnya atau kurang lebih sekitar 13 kg. Ini biasanya berat badan dari cempe lepas sapi dan atau bisa juga mencapai umur 10-12 minggu. Kalau di bawah 10 minggu ini dia biasanya belum maksimal untuk pencernaannya itu siap untuk pakan padat. Jadi kalau bisa 10-12 minggu ini dia sudah siap untuk lepas sapi dan tidak mengkonsumsi susu lagi seperti itu. Nah, ini tambahan juga kalau misalnya perbandingan dari pemberian hijauan dan konsentrat ini 75, biasanya hijauan nanti akan lebih banyak daripada konsentratnya karena memang dia proses pencernaannya banyaknya memproses hijauan. Untuk konsentratnya sendiri ini sebagai pakan penguat, misalkan untuk penggemukan, nah ini bisa dilengkapi dengan protein dan energinya untuk dia menghasilkan daging yang tinggi. Ini bisa kita modifikasi, misalkan hijauannya 60%, konsentratnya agak dinaikin sekitar 40%, itu bisa. Ini tergantung dari nanti kita tujuan akhir fase pemeliharaannya itu untuk apa, untuk proses calon indukankah atau misalkan untuk penggemukan seperti itu. Nah, tadi ya kalau misalnya pergantian pakan atau dengan nutrisi yang berbeda, berarti secara bertahap tiap minggu digantinya agar dia lebih beradaptasi. Nah, untuk domba sendiri ini biasanya bisa diberikan rumput-rumputan yang hijau-hijauan, sedangkan kambing ini biasanya akan campuran dengan daun-daunan atau legum. Nah, ini bisa diberikan. Nah, ini contoh tabel nutrisi kebutuhan komposisi pakan yang diberikan kepada domba dan kambing berdasarkan dengan berat badannya. Nah, jadi dari berat badan ini akan dihitung berapa bahan kering yang bisa diberikan untuk nanti fase pemeliharaannya atau misalnya dari umurnya, target bobot badannya.
Nah, dilihat dari protein kasarnya, lalu energinya dan mineralnya, ini ada kalsium dan fosfor yang bisa diberikan sebagai pemenuhan nutrisi dan komposisi pakan tersebut. Nah, ini bisa kita lihat sumbernya banyak, bisa dari SNI atau misalnya dari buku-buku nutrisi atau misalnya dari pedoman pembibitan dari Permentan yang bisa kita ambil dari panduannya seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk ke penyapihan. Jadi kan kita sudah melakukan tadi pemberian kolostrum, lalu juga penyapihan dan pemberian nutrisi yang optimal. Nah, recording ini juga perlu untuk sebagai kita evaluasi apakah nutrisi dan penanganan atau misalnya pengendalian perawatan dari cempet tersebut sudah optimal apa belum. Nah, ini bisa kita lihat dari proses penimbangan. Nah, penimbangan ini biasanya dilakukan pada fase cempet setiap bulan atau sampai umur 3 bulan. Ini biasanya untuk mengetahui pertambahan bobot badan harian yang dicapai dan juga mengevaluasi nutrisi dan pakannya sudah optimal diserap oleh cempet tersebut. Nah, jika tidak memungkinkan penimbangannya itu tiap bulan, ini juga bisa dilakukan 2 kali di awal pada saat dia lahir, jadi kita tahu bobot lahirnya berapa, dan juga pada saat umur-umur kira-kira dia sudah siap lepas sapi. Nah, misalkan 10 minggu nih, mau ditimbang, berat badannya sudah cukup untuk lepas sapi, nah itu kita bisa pantau dari penimbangan tersebut. Nah, ini salah satu contoh pengukuran pertimbangan ya, penimbangan berat badan bisa menggunakan timbangan gantung yang biasa atau dengan timbangan digital atau misalnya otomatis. Ini sudah banyak kita lihat juga di lapangan. Nah, bisa juga menggunakan penimbangan itu menaksir bobot badan dengan pengukuran lingkar dada. Nah, kalau misalnya kita mempunyai meteran biasa untuk mengukur lingkar dada, nanti kalau misalnya sudah diketahui lingkar dadanya, itu bisa dimasukkan ke rumus sebagai rumus taksiran berat badan. Kita ada rumus scroll, lingkar dadanya ditambah 22, terus dikuadratkan dan dibagi 310. Ini sebagai konstantanya, rumus yang sudah ada. Nah, ini bisa kita lihat bahwa misalkan domba X ini mempunyai lingkar dada 43 cm, berarti setelah dihitung perkiraan bobot badannya itu masuk 13,63 kg. Nah, ini biasanya untuk taksiran berat badan menggunakan lingkar dada ini selisihnya 2-3% dibandingkan dengan hasil yang dikeluarkan oleh timbangan otomatis atau misalnya timbangan yang ada mesinnya seperti itu. Jadi tidak terlalu jauh untuk selisihnya. Jadi bisa sebagai taksiran sementara atau misalnya jaga-jaga misalkan tidak ada timbangan di kandang tersebut. Nah, setelah tadi kita penimbangan, kita juga ada proses recording atau pencatatan. Ini manfaatnya untuk lebih kita tadi ya sebagai penomoran untuk mendata dari segi silsilah keturunan si cempet tersebut atau misalnya dari pertambahan bobot badannya atau misalkan dia membutuhkan penanganan khusus sebagai pengobatan atau misalnya vitamin. Nah, di sini biasanya ini ada salah satu contoh format recording yang bisa kita gunakan untuk mencatat recording dari cempek domba dan kambing atau bisa juga digunakan untuk ternak domba dan kambing tersebut. Nah, ini biasanya dilengkapi dengan data-data seperti data peternak, terus alamat, lalu juga rumpun ini sebagai strainnya, apakah dia strain domba atau misalnya kambing tipe apa, lalu kapan cempek tersebut lahir, lalu juga jenis induknya apa, jadi induk yang mana, dan straw atau misalnya dari jenis jantan yang mana, seperti itu. Nah, terus ciri-cirinya bisa dilengkapi juga dengan foto, atau misalnya ciri-ciri yang bisa kita tulis dengan warna tubuhnya. Nah, dilengkapi juga dengan tabel di tiap umurnya atau per bulan atau per 3 bulannya itu bisa kita data pada saat penimbangannya itu tanggal berapa,
lalu panjang badan yang diukur, lalu ini lingkar dada, bisa juga sampai berat badan, dan seterusnya, seperti itu, untuk sebagai pendataan lebih lengkapnya. Nah, selain itu juga ada tabel yang bisa kita isi sebagai tanggal dan keterangan ini kejadian-kejadian atau penanganan apa saja yang sudah diberikan pada tiap cempe tersebut, seperti misalkan dia terkena diare, terus pengobatan yang sudah dilakukan apa, obat yang sudah diberikan apa, atau misalnya dia tujuannya misalkan kondisinya memang sudah siap dijual atau misalnya dipotong. Nah, ini bisa dicatat di sini seperti itu. Nah, setelah pembahasan tadi yang tidak kalah pentingnya, kita juga membahas mengenai perkandangan dan biosecurity, lalu dilanjutkan dengan manajemen kesehatan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kandang sendiri kita harus memperhatikan dari kondisi konstruksi dan juga kondisi lingkungan kandang yang nyaman agar si cempe tersebut nanti bisa lebih beradaptasi untuk tumbuh dan kembang di kandang tersebut. Nah, ini salah beberapa model kandang yang bisa kita gunakan untuk cempe, pemeliharaan cempe. Nah, biasanya kan cempe yang sudah lahir bisa dipisahkan juga langsung dari induknya agar kita lebih memudahkannya untuk proses dia pemberian kolostrum dan pemberian pakan selanjutnya. Nah, untuk contoh kandang ini yang sering kita lihat ada kandang panggung. Nah, ini emang keuntungannya kalau misalnya kandang panggung sendiri ini mudah dibersihkan karena biasanya fesesnya itu bisa langsung jatuh ke bawah dan kesehatan dari kandang tersebut bisa lebih terjamin kebersihannya sehingga nanti si cempe tersebut bisa lebih optimal untuk tumbuh dan kembangnya. Nah, selain itu juga ada kandang lemprak atau kandang alas tanah. Ini konstruksinya memang lebih sederhana dan space-nya itu biasanya lebih luas. Biasanya lantainya itu dari beton yang dialasin atau misalnya ditutupi jerami kering. Nah, ini memang kekurangannya, memang alasnya itu harus rutin diganti atau dibersihkan agar tidak ada lembab dan becek yang bisa memudahkan menimbulkan bibit penyakit seperti itu. Nah, dari kandang ini kita bisa juga dilihat bahwa jenis kandang tipe mana yang bisa kita gunakan untuk tujuan pemeliharaannya. Nah, yang pertama ini kandang individu ini biasa memang diperuntukkan untuk kandang prasapi biasanya ya, banyak yang digunakan juga untuk kandang prasapi agar cempe tersebut bisa difokuskan satu persatu, diberikan kolostrum dan juga penanganan yang lebih fokus gitu ya. Jadi diisinya individu itu mending satu-satu per tiap sekatnya seperti itu. Nah, sedangkan kandang kelompok juga ini sebenarnya bisa diberikan, maksudnya bisa digunakan, tapi biasanya banyak yang digunakan untuk kandang setelah sapi. Jadi pada saat dia sudah lepas sapi, ini bisa dikencarkan dengan cempe-cempe yang lainnya agar dia istilahnya bisa dikandangkan dengan cempe-cempe lain untuk makan seperti biasanya, seperti itu. Jadi agak lebih pengontrolannya agak lebih ringan dibandingkan dengan yang tadi sebelum prasapi. Karena kan nanti kalau misalnya setelah sapi ini terserah periodenya itu mau kemana, misalkan mau dibibit sebagai calon indukankah atau misalnya penggemukan. Kalau misalnya penggemukan mungkin ada kandang lain seperti kandang individu yang lebih besar untuk proses penggemukan seperti itu. Nah, selain itu juga kita harus memperhatikan dari penyediaan tempat pakan dan minum. Nah, sudah pasti ya kalau misalnya tempat pakan dan tempat minum ini sudah permanen, wajib ada di konstruksi kandangnya juga. Nah, ini harus diperhatikan bahwa tempat pakan dan tempat minum itu mudah dijangkau, terus pemasangannya juga stabil, permanen, jadi tidak mudah lepas dan tidak mudah bocor, agar penyediaan atau misalnya kebutuhan nutrisi dan pakannya itu selalu sesuai kebutuhan dan optimal yang bisa diberikan kepada cempe tersebut. Nah, selain itu juga ukurannya ini mampu menampung jumlah pakan atau misalnya air sesuai dengan kebutuhan. Nah,
Jadi kalau misalnya ukuran bak pakan sendiri, nah biasanya untuk umur 1-2 bulan itu kiranya panjangnya itu 20-30 cm per ekornya, agar tidak terjadi adanya persaingan perebutan pakan ya pada cempe tersebut. Dia bisa mendapatkan kebutuhan nutrisi misalnya pakan yang optimal. Nah, untuk tempat minumnya sendiri, ini bisa kita siapkan berupa ember yang bersih atau misalnya bekas drum, pipa paralon juga bisa yang sudah bersih atau misalnya pipa otomatis yang sudah dijual di pasaran, seperti itu. Nah, yang masih berhubungan juga dengan perkandangan, ini dari segi biosecurity ya. Biosecurity kan tujuannya itu untuk mencegah adanya penyebaran bibit penyakit di kandang agar cempe tersebut tidak mengalami atau misalnya tidak terkena infeksi penyakit dan juga bisa berproduktivitas secara optimal. Nah, tindakan dari biosecurity sendiri ini yang sudah pasti tentang sanitasi, jadi pembersihan kandang dan tempat pakan dan lingkungannya juga, serta desinfeksi ini untuk melengkapi, untuk membasmi atau misalnya mematikan bibit penyakit di kandang. Nah, jadi kandang, tempat pakan, dan juga lingkungan ini harus dibersihkan setiap hari secara rutin. Kandang jangan sampai banyak feses atau misalnya kotoran yang menumpuk, lalu dilihat tempat pakan itu jangan sampai ada sisa-sisa pakan yang menumpuk untuk mencegah adanya pertumbuhan jamur di tempat pakan tersebut. Nah, bisa juga dari lingkungan sekitarnya seperti rumput-rumputan liar itu segera dipotong agar tidak banyak ada pencemaran parasit atau yang lainnya. Lalu juga setelah sanitasi sudah dibersihkan semuanya, disikat, dicuci dengan air bersih, bisa disemprot dengan desinfektan. Ini bisa menggunakan Medisep atau Neo Antisep yang aman untuk disemprotkan pada saat ternak ada di kandang tersebut. Ini untuk melengkapi membersihkan atau misalnya membasmi bibit penyakit di kandang tersebut. Nah, selain itu juga ada juga yang melengkapinya juga dengan memandikan ternak. Jadi cempe sendiri sudah bisa dimandikan pada saat umur 1 bulan. Baiknya itu dimandikan cukup kalau misalnya sudah besar kan biasanya sekali seminggu. Tapi kalau misalnya untuk cempe sendiri sebelum dia lepas sapi, kita anjurkan dimandikan minimal 1 kali sebulan. Jadi kita bisa dilihat misalkan cempe tersebut sudah kotor tubuhnya, nah itu kan bisa jadi sarang penyakit ya untuk dia sendiri. Nah jadi baiknya bisa dimandikan, dibasahi dengan air bersih, dibanjur gitu seperti biasa. Nah, kalau misalnya memang badannya itu sudah sangat kotor, bisa digosok seluruh badannya dengan menggunakan sabun, lalu dibilas kembali dengan air bersih. Nah, setelah itu yang penting harus dilakukan setelah mandi, harus dijemur sampai bulunya kering, agar cempe tersebut tidak merasa kedinginan dan juga bulu-bulunya itu langsung cepat kering, agar tidak lembab seperti itu. Nah, terakhir ini juga yang penting, misalkan kita temukan cempe tersebut sakit, nah berarti kan kita harus adanya kandang isolasi agar pada saat cempe itu sakit bisa dilakukan pemisahan dan segera diobati agar cepat sembuh dan bisa kita kontrol dari proses penyembuhannya seperti itu. Nah, sebaiknya kandang ini juga berbentuk individu dengan disiapkan tempat pakan dan tempat minum untuk cempe tersebut. Bisa kita kontrol dari pakannya berapa banyak, minumnya, lalu juga nanti dari proses pengobatannya bisa kita fokuskan di kandang isolasi tersebut. Nah, ini kita bahas terakhir, ini masuk ke manajemen kesehatan. Jadi di sini kita sendiri punya program kesehatan untuk cempe, domba, dan kambing yang bisa diberikan di tiap umurnya. Nah, ini bisa kita fokuskan bahwa di 1 hari pada saat dia pasca lahir kan berarti tadi adanya tindakan dari potong tali pusar. Nah, untuk mempercepat dari penyembuhan dan pengeringan si tali pusar yang sudah dipotong tadi, berarti kita bisa berikan antisep. Ini mengandung iodin atau misalnya sebagai antiseptik agar si tali pusar tersebut cepat kering dan bisa mencegah adanya infeksi bakteri. Lalu misalkan di umur dia 2 minggu ini terjadi penyakit, misalnya infeksi bakteri atau misalnya diare. Nah, ini bisa kita obati dengan antibiotik.
kita ada trimezin bolus, ini bentuknya bolus, jadi bisa dicekokkan secara oral. Tujuannya untuk mengobati misalkan cempe ada yang terjadi infeksi diare atau gangguan pernafasan yang disebabkan oleh disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, ini diberikan antibiotik jika memang ada kasus tersebut. Nah, selain itu untuk pencegahan atau pengendalian kesehatannya sendiri di umur 1 dan 3 bulan, ini ada pemberian obat cacing dan juga vitamin yang wajib untuk diberikan untuk menjaga kondisi kesehatannya dari penyakit cacingan dan juga untuk meningkatkan pertumbuhannya. Nah, untuk obat cacing sendiri ini bisa diberikan salah satunya dengan obat cacing Nemasoka. Ini bentuknya kaplet, bisa untuk mencegah penyakit cacingan karena kita tahu sendiri bahwa dari umur muda itu bisa beresiko terkena penyakit cacing dan ini harus diulang 2 bulan setelahnya untuk memutus siklus cacing di dalam tubuh cempe tersebut. Nah, jadi pada saat umur 1 bulan diberikan, lalu nanti diulang kemudian pada saat umur 3 bulan untuk lebih memantapkan dari memutus siklus cacing tersebut. Nah, selain itu juga pemberian vitamin ini diberikan juga 2 bulan sekali, bisa dengan Vita B-Plex bolus Extra Flavor. Ini berisi vitamin B-Plex untuk mencegah defisiensi vitamin dan juga meningkatkan pertumbuhan dan daya tahan tubuhnya. Ini untuk karena isinya vitamin B untuk mencegah defisiensi vitamin dan juga meningkatkan dari pertumbuhannya dan bisa juga untuk meningkatkan nafsu makannya. Nah, jadi tadi ya pemberian obat cacing secara berkala ini bisa diberikan setiap 2 bulan sekali. Selain tadi ada produk Nemasoka, juga ada kita ada Womzol-K, ini isinya albendazol, lalu bisa diberikan dicekokkan, lalu ada juga yang berbentuk injeksi, ini ada Womectin Plus, isinya ivermectin, dan ini bisa diberikan untuk penyakit cacingan, jadi endoparasit dan juga ektoparasit seperti adanya infeksi dari penyakit kutu seperti itu, kutu, tungau. Nah, ini bisa diberikan injeksi Womectin Plus. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa pemberian injeksi ini berarti kita harus menghubungi dokter hewan untuk memberikan obat secara injeksi seperti ini ya. Lalu juga untuk pemberian vitamin secara rutin minimal setiap 2 bulan sekali, ini untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan nafsu makannya. Tadi sudah ada Vita B-Plex bolus Extra Flavor dan juga ini yang secara injeksi bisa diberikan Adeplex injeksi. Ini multivitamin berisi vitamin A, D, E untuk melengkapi nutrisi vitaminnya dan juga untuk meningkatkan nafsu makannya. Nah, jadi untuk produk obat cacing kita, Nemasoka, ini isinya levamisol, indikasinya untuk membasmi cacing gilik pada hewan besar. Nah, ini salah satu contohnya beberapa cacing yang sering menyerang pada ruminansia di saluran pencernaan dan juga saluran pernafasan. Ini bisa dibasmi dan dicegah oleh produk Nemasoka ini. Nah, aturan pakainya itu bisa obatnya kan bentuknya kaplet, bisa dilarutkan dalam air minum atau dicampurkan dengan rasum. Nah, untuk dosisnya sendiri Nemasoka ini bentuknya kaplet, 1 kaplet tiap 50 kg berat badan. Jadi bisa diperkirakan misalkan berat badannya sekitar 10 kg, ini bisa istilahnya 1/10, 1/5-nya dari kaplet tersebut ini bisa dipotong lalu dicampurkan ke air minum atau misalnya dicampurkan ke dalam ransum cempe tersebut. Nah, gimana kalau misalnya kita kalau misalnya ada cempe yang terlanjur sakit, diare atau misalnya gangguan pernafasan dan sudah terlihat nih gejalanya. Nah, berarti kan kita harus segera ditangani oleh dokter hewan atau misalnya harus dicek segera kesehatannya. Nah, penanganan penyakit sendiri ini harus dilakukan secara cepat dan dini karena memang cempe ini mudah lemah dan sakit ya, dan mudah mati juga, jadi harus cepat ditangani oleh dokter hewan sehingga nanti akan ditemukan diagnosa yang tepat dan pengobatan yang tepatnya itu seperti apa, agar dia lebih cepat sembuh dan bisa
beraktivitas secara optimal. Nah, terus selain dari pengobatan juga kita harus bisa diberikan multivitamin untuk mengatasi misalkan dia terkena defisiensi vitamin atau misalnya gangguan pertumbuhan. Ini bisa diberikan juga Vita B Flex Bolus ini sebagai meningkatkan dari multivitaminnya. Nah, Vita B Flex Bolus ini kita namakan Vita B Flex Bolus Extra Flavor. Ini berisi kumpulan vitamin B yang lengkap. Indikasinya untuk mencegah defisiensi vitamin B kompleks, lalu meningkatkan nafsu makan, memperbaiki metabolisme, dan mempercepat pertumbuhan, dan juga membantu kesembuhan dari infeksi, misalkan cempe tersebut sudah terkena penyakit atau misalnya infeksi penyakit. Nah, ekstra flavor di sini maksudnya si Vita B Flex ini juga dilengkapi dengan aroma rasa jeruk yang bisa meningkatkan palatabilitas si cempe tersebut dan juga tidak terasa pahit, jadi lebih enak untuk dikonsumsi si vitamin tersebut. Nah, untuk aturan pakainya ini untuk kambing dan domba sendiri setengah bolus per 100 kg berat badan. Jadi bisa dikonversikan untuk berat badannya, bisa dipotong berapa bagiannya untuk bisa diberikan sesuai dengan berat badan domba dan kambing tersebut. Nah, selain produk yang tadi, kita juga punya produk antibiotik yang bisa kita berikan untuk mengobati berbagai penyakit cempe juga, seperti gangguan pernafasan dan pencernaan. Ini kalau misalnya disebabkan oleh infeksi bakteri ya, misalkan seperti kolibasilosis atau salmonellosis. Nah, itu kan berarti harus diberikan antibiotik. Nah, antibiotik kita ada Vetstrep, ada Neomeditril, ini isinya enrofloxacin, lalu ada Medoxy-L dan Medoxy-LA, ini isinya oxytetracycline, lalu juga ada Gimox, ini isinya amoxicillin. Ini bisa kita pilih beberapa antibiotik sesuai dengan indikasi gangguan pernafasan dan pencernaannya, atau sebagai rolling antibiotik juga. Nah, selain itu juga kita punya desinfektan seperti Formades, Antisep, dan Medisep. Ini sesuai dengan pemberiannya, karena Formades ini isinya formalin, jadi kita anjurkan dan diwajibkan desinfeksi kandangnya itu pada saat sebelum digunakan. Jadi pada saat cempe tersebut belum masuk ke kandang, kan pasti ada pembersihan kandang dulu ya untuk menyiapkan si kandang tersebut siap untuk dimasuki cempe tersebut. Nah, ini bisa disemprotkan dulu dengan Formades. Lalu kalau misalnya desinfeksi selama masa pemeliharaan, jadi di sini si kandangnya sudah berisi ternak, ini bisa menggunakan Antisep dan Medisep yang lebih aman terkena oleh ternak tersebut. Nah, ini juga ada beberapa obat cacing lainnya untuk mencegah dan mengobati parasit cacing. Nah, ini ada Vermizin SBK, ini diberikannya dicampurkan dengan ransum, lalu ada Womzol, ini isinya albendazol. Kita juga ada Ivermectin, namanya Womectin injeksi dan Womectin plus. Ini selain juga untuk parasit dalam, yaitu cacingan, bisa diberikan juga untuk ektoparasit seperti kutu, caplak, tungau, dan insekta lainnya. Nah, ini juga ada Womectin plus bolus, misalkan kita bisa diberikan secara bolus atau misalnya oral. Nah, produk support lainnya yang bisa kita siapkan untuk program kesehatan cempe, domba, dan kambing ini ada Dikodin, ini obat semprot untuk mengatasi istilahnya menyembuhkan luka, misalkan adanya terjadi miasis atau belatungan di tubuh cempe atau ternak domba dan kambing tersebut, ini bisa disemprotkan Dikodin. Lalu ada Blotex, ini obat kembung, jadi misalkan cempe kita ini terkena gangguan pencernaan seperti kembung, perutnya berisi gas, yang misalnya rumennya itu berisi penuh gas, nah ini bisa diberikan Blotex ini. Nah, selanjutnya juga kita ada kalsinat injeksi, ini misalkan adanya terjadi kekurangan kalsium, bisa diberikan kepada cempe atau misalnya indukannya yang memang dia kekurangan kalsium pada saat pasca melahirkan.
Nah, jadi secara umum kesimpulannya dari materi yang sudah saya jelaskan ini, dalam mengoptimalkan manajemen cempe tersebut, maka tingkat kematian bisa kita turunkan dan juga nanti akan menghasilkan cempe yang performanya lebih optimal menjelang fase pemeliharaannya itu, apakah dia sudah siap untuk jadi calon indukan atau misalnya sebagai bakalan penggemukan. Seperti itu. Jadi secara umum materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Pak Abdi untuk sesi selanjutnya. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Medifriend sekalian, itu tadi penjelasan mengenai topik hari ini. Sekarang kita kurang lebih 5 menit akan break dulu. Nanti Medifriend semua bisa langsung bergabung kembali ke live stream Medion. Semua pertanyaan sudah masuk dalam email kami dan Medifriend akan kita coba jawab, bahas satu persatu, dan sekali lagi jangan lupa untuk join kembali setelah ini ya. Jadi 5 menit kita break dulu. Oke Bapak Ibu Medifriend semua, kembali lagi kita bergabung di acara live stream Medion ya. Saat ini adalah sesi tanya jawab. Nah ini untuk yang belum bergabung, ayo segera bergabung. Kita akan mulai sesi tanya jawab ini. Nah ini sudah mulai, beberapa pertanyaan sudah mulai masuk ya. Nanti jangan lupa untuk langsung bisa mengirimkan pertanyaan melalui email tadi, csmedion.co.id. Oke Bapak Ibu Medifriend semua, pertanyaan pertama ini Mbak Danastri ya, dari mana ya? Langsung aja, bagaimana cara memperbaiki cempe yang pertumbuhannya terhambat Mbak, karena terlalu cepat disapih ya? Ya. Monggo Mbak Danastri. Ya, saya mulai jawab ya untuk yang pertanyaan pertama ini. Bagaimana caranya memperbaiki cempe yang pertumbuhannya terhambat. Nah, biasanya itu terjadi, kelihatan tanda-tandanya pada saat dia sudah lepas sapih ya. Pertumbuhannya terlambat, jadi nutrisinya itu tidak terserap secara sempurna, dan bobot badan yang target untuk lepas sapinya juga ternyata tidak tercapai gitu. Nah, berarti itu bisa juga dikarenakan dia kita itu terlalu cepat dalam penanganan lepas sapinya, jadi terlalu singkat sehingga dianya juga dari penyerapan nutrisi, penerimaan pakan padatnya juga dia belum secara sempurna dan belum siap seperti itu. Nah, berarti artinya dia akan terjadi malnutrisi atau kekurangan nutrisi yang dia dapatkan. Berarti untuk penanganannya sendiri bisa dengan memperbaiki dari kondisi si fili-fili ususnya terlebih dahulu, karena biasanya kan kalau misalnya terlalu cepat lepas sapih itu kondisi fili-fili di ususnya itu belum maksimal dan belum sempurna sehingga penyerapannya belum sempurna. Nah, memperbaiki fili-fili ususnya itu bisa dibantu dengan pemberian probiotik untuk sebagai memancing si mikroba di dalam pencernaannya, yaitu si rumennya itu cepat berkembang terus banyak, dan dia bisa beradaptasi di dalam si rumennya tersebut sehingga nanti proses kerja dari si rumennya akan lebih berkembang optimal seperti itu. Nah, selain itu juga kalau misalnya dia cepat lepas sapi kan berarti asupan susu induknya berarti dia juga kurang ya. Jadi nutrisi misalnya mineral dan kalsium seperti itu juga tidak dia dapatkan secara banyak begitu. Nah, berarti bisa dibantu juga dengan kalau misalnya dia sudah terlanjur lepas sapi, berarti bisa alternatifkan misalnya ditambahkan premix atau mineral tambahan ke dalam pakan padatnya sehingga dia tetap tercukupi dari kalsium atau misalnya mineral lainnya seperti itu. Tapi memang tidak akan sesempurna misalkan dia mendapatkan kolostrum atau dari susu induknya sendiri ya, tapi seenggaknya atau seminimalnya itu bisa membantu dari kekurangan nutrisi mineralnya seperti itu. Nah, terus yang keempat juga bisa dilengkapi dari penambahan multivitamin, seperti ditambahkan vitamin ADE,
kita juga punya produknya Adeplex, itu bisa dirutinkan di pemberiannya, misalkan sebulan sekali, itu untuk memenuhi kebutuhan dari dia kekurangan nutrisinya, jadi defisiensi nutrisinya bisa dilengkapi dari vitamin tersebut, lalu juga untuk membantu dia meningkatkan nafsu makannya, sehingga dia dari asupan makannya kembali normal seperti itu. Nah, terus juga kita bisa memperhatikan dari pemberian nutrisinya, berarti nutrisinya harus dilengkapi dengan protein dan energi yang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalnya memang dia bobot tubuhnya masih kurang jauh, berarti bisa ditambahkan pakannya yang lebih berkualitas lagi. Seperti itu, Pak Abdi. Oh iya, betul Mbak ya. Terus ini juga nyambung ini Mbak, kayaknya pertanyaan kedua ya. Apakah susu pengganti untuk cempe yang bagus dan tidak menyebabkan diare ini Mbak? Ya, biasanya itu ada peternak yang memang dia mencari susu pengganti karena biasanya usaha kambingnya itu ada yang kambing ternak perah ya. Biasanya dia lebih fokus susu kambingnya itu untuk dijual seperti itu. Jadi dia mencari alternatif untuk susu pengganti sebagai diberikan kepada cempe atau misalnya anak kambing tersebut. Nah, kalau misalnya susu pertama ya, kalau misalnya kolostrum kan itu sudah pasti ya dari indukan harus selalu wajib dikasih untuk cempe tersebut. Nah, untuk selanjutnya setelah kolostrum itu sudah habis, pengganti susu induknya itu bisa diganti oleh agar dia tidak menyebabkan diare, berarti cari susu yang memang dia pengganti tapi harganya masih terjangkau. Jadi jangan lebih mahal dibandingkan dengan susu yang kira-kira dijual oleh susu induk yang bakal dijual tersebut, sehingga nanti kita juga tidak merasa rugi atau misalnya tekor untuk memberikan susu pengganti tersebut. Nah, selain pengganti yang harganya murah, terjangkau, dan cari juga yang tidak menyebabkan beresiko diare. Nah, biasanya di lapangan itu penggantinya bisa menggunakan susu sapi yang memang kita beli sendiri untuk diberikan kepada cempe tersebut. Nah, tapi harus diperhatikan juga bahwa susu sapi tersebut tidak serta-merta langsung diberikan gitu aja kepada cempe tersebut, tapi harus dipasteurisasi terlebih dahulu. Jadi istilahnya bakteri-bakteri yang jahatnya itu sudah hilang, jadi sudah aman susunya untuk diberikan kepada cempe tersebut dan diberikan dalam kondisi yang hangat. Kalau misalnya susu yang mentah, yang baru, yang istilahnya susu segar, terus juga dia dalam kondisi masih dingin, itu kan berarti nanti saluran pencernaan dari cempe tersebut akan tidak siap, jadi kaget gitu untuk kondisi susunya tersebut. Jadi dipastikan susu sapi tersebut harus diberikan dalam sudah dipasteurisasi, lalu dalam kondisi yang hangat, agar dia juga mau dan nyaman untuk minum susu tersebut. Nah, selain itu juga diperhatikan dari cara pemberiannya. Cara pemberian susu tersebut berarti diberikannya dengan dot yang sudah steril dan dia sudah dicuci terlebih dahulu agar tidak berdampak misalnya menyebabkan diare seperti itu. Nah, selain susu pengganti juga bisa di lapangan banyak bisa dicari milk replacer sebagai penggantinya, misalkan kita susah untuk mencari susu sapi. Seperti itu, Pak Api. Wih, menarik juga ya rupanya ya, percempean ini Mbak ya. Wah, ini berarti kalau misalkan ini nanti gabung sama pertanyaan ketiga nih Mbak. Ini bagaimana cara menjaga agar rumput hijauan atau hijauan ya Mbak ya, bisa tahan lama dan tidak menyebabkan kembung pada cempe ini Mbak. Ya, ini mungkin cempe-cempe yang mulai makan ya Mbak, kaitan sama cempe-cempe yang mulai makan ya berarti ya. Baru, mungkin cempenya yang sudah lepas sapi atau dia baru mengenal hijauan gitu ya Pak ya? Ya, betul. Ya, memang tadi kan yang sudah saya jelaskan juga di materi bahwa cempe tersebut setelah dia mengkonsumsi kolostrum lalu diberikan susu indukan, nah setelah itu kan akan dia dikenali dengan hijauan agar dia siap untuk mencerna serat kasarnya. Nah, untuk pemberian menjaga dari hijauannya tersebut berarti seperti peternakan pada umumnya, peternakan ruminansia pada umumnya dalam menjaga hijauan agar tahan lama dan selalu segar, berarti kondisinya dia harus didapatkan hijauan yang sudah
dilayukan terlebih dahulu. Jadi pada saat kita panen hijauan, baiknya dipanen atau misalnya diaritnya itu jangan terlalu pagi. Karena di situ biasanya hijauan masih mengandung banyak air, jadi embun seperti itu. Dan juga biasanya larva-larva cacing akan naik ke atas di pucuk si hijauan tersebut. Nah, berarti alternatifnya kita bisa mengambil hijauan yang dia memang dipanennya itu jika mataharinya sudah di atas kepala kita seperti itu. Jadi lebih aman, hijauannya juga kadar airnya tidak terlalu tinggi karena kadar air yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan tadi yang embunnya masih banyak sehingga nanti menyebabkan si cempet tersebut bisa kembung, terus juga bisa beresiko cacingan. Nah, setelah itu juga hijauan yang tinggi kering, tinggi kandungan airnya itu berarti bisa memicu dari pertumbuhan jamur pada saat penyimpanannya. Nah, berarti harus dikontrol dari sisi kandungan airnya, bisa dengan dijemur terlebih dahulu atau istilahnya dikeringkan ya, dilayukan terlebih dahulu, ditunggu. Nah, nanti baru kalau misalnya sudah cukup kering, tidak terlalu lembek, basah, ya, istilahnya sudah berkurang sekitar 40% dari kandungan airnya, nah itu bisa dicacah, dipotong-potong lebih kecil agar nanti memudahkan diberikan kepada cempet tersebut. Begitu Pak Abdi. Jadi jangan terlalu basah pagi hari gitu ya, yang agak-agak kering gitu ya, biar lebih maksimal ya pencernaan si cempet juga Mbak ya. Ya, betul. Nah ini ada juga ini Mbak, bagaimana cara penanganan induk yang tidak mau menyusui ini Mbak? Aneh juga ya Mbak ya, pertanyaannya ya, rupanya induk-induk juga sekarang susah untuk menyusui ini Mbak. Nah ini bagaimana cara menanganannya Mbak, agar cempenya bisa tumbuh dengan optimal ya pertanyaannya. Induk yang tidak mau menyusui ya. Nah, berarti itu harus dicari tahu dulu induk tersebut penyebabnya apa dia tidak menyusui. Biasanya memang karena dia dari tingkah laku atau sifat keindukannya itu memang agak kurang. Biasanya memang terjadi pada induk yang dia memang baru saja melahirkan. Jadi kelahiran pertamanya itu biasanya dia belum siap untuk istilahnya mengayomi anaknya seperti itu. Nah, itu bisa dibantu oleh kita sebagai peternak untuk lebih mendekatkan, maksudnya pas dia kelahiran itu agar dia mau tidak terlalu agresif kepada anaknya, berarti dia harus diperhatikan atau misalnya dipantau oleh peternak juga atau kitanya. Nah, selain itu juga bisa ada kemungkinan misalkan induk tersebut sakit, jadi dia misalnya mengalami mastitis. Nah, berarti kan itu ambingnya itu terjadi infeksi. Nah, dari situ kelihatan bahwa dia tidak mau untuk menyusui anaknya atau misalnya mengeluarkan air susunya. Nah, berarti itu harus ada tindakan lagi untuk mengobati si mastitis tersebut terlebih dahulu agar si susunya itu bisa keluar normal gitu. Jadi jangan dulu diperah tapi diobati terlebih dahulu, bisa nanti anaknya diganti dengan susu pengganti terlebih dahulu seperti itu. Atau misalnya dia dari kolostrum, kan kalau misalnya susu indukan bisa diganti dengan tadi susu sapi. Nah, kalau kolostrum itu juga sebenarnya bisa alternatifnya dengan tadi yang sudah saya jelaskan, misalkan induknya memang tetap tidak mau mengeluarkan kolostrum atau misalnya kolostrumnya memang kualitasnya kurang bagus. Nah, berarti ada pengganti lain, misalkan diganti dengan air dengan campuran telur dan minyak ikan, atau misalnya susu sapi bisa dicampurkan dengan minyak ikan atau dengan kuning telur, itu bisa dicampurkan sebagai pengganti kolostrum. Namun memang tidak menutup kemungkinan bahwa susu kolostrum pengganti ini tidak akan sesempurna atau selengkap nutrisinya dari susu kolostrum tersebut. Berarti dari kitanya sendiri harus memperhatikan dari kondisi indukannya sebelum dia melahirkan, harus sudah optimal, harus sudah siap melahirkan, terus juga dari kondisi ambingnya dia memang tidak terjadi mastitis seperti itu. Ya, ini sebenarnya pertanyaannya banyak banget ini Mbak Danastri ya. Cuma ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mbak Danastri ya. Ini faktor penyebab diare pada cempe ini Mbak ya. Treatment apa yang harus dilakukan nih kalau cempenya mengalami diare Mbak? Nah, misalkan cempe itu sudah terlanjur terkena diare. Nah, diare itu kan biasanya di ternak juga
penyebabnya itu ada dua. Ada yang karena infeksius, yang terjadi karena adanya bibit penyakit, ada juga non-infeksius, atau bisa terjadi juga misalnya kombinasi dua-duanya. Nah, berarti harus dicari dulu penyebabnya. Misalkan dia sakitnya karena infeksius, ada gejala-gejala lain selain diare, itu biasanya kan penyakit yang sering terjadi gejalanya diare itu seperti coli, lalu juga salmonella, atau misalnya dari koksidiosis yang disebabkan oleh parasit. Nah, atau bisa juga ada penyakit seperti infeksi cacingan, itu juga bisa menyebabkan diare pada cempe itu. Nah, berarti kalau misalnya dia sudah terkena penyakit, dia harus diisolasi terlebih dahulu untuk nanti akan ditangani atau misalnya diobati. Nah, selain dari penyakit juga bisa gara-gara non-infeksius seperti faktor lingkungan, misalnya kondisi kandang yang lembab, lalu juga banyak feses menumpuk, banyak kotoran dan tidak rutin untuk dibersihkan, lalu juga bisa dari faktor pergantian nutrisi pakan, itu biasanya akan menyebabkan saluran pencernaannya juga belum siap untuk mengganti nutrisinya seperti itu, sehingga dia kaget seperti itu. Nah, selain itu juga bisa dari faktor-faktor lain seperti kualitas pakannya atau dari kondisi stres si cempe tersebut. Nah, berarti yang harus kalau misalnya tidak segera ditangani kan berarti si diare itu, apalagi cempe ya, kalau cempe itu kan rentan untuk terjadinya kematian karena dia istilahnya ringkih atau misalnya masih terlalu lemah seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya diare harus segera ditangani dan agar mencegah dia terjadi dehidrasi dan juga nanti berlanjut kepada kematian seperti itu. Kan sayang ya kalau misalnya cempe tersebut mati gitu ya. Nah, berarti penanganannya bisa si cempe tersebut diisolasi terlebih dahulu di kandang terpisah, terus disediakan kandang yang memang nyaman, bersih, nah terus dipantau untuk pemberian nutrisinya. Kalau misalnya dia memang misalnya dia disebabkan karena pergantian pakan yang terlalu kaget, jadi dia terserang diare. Nah, berarti di stop dulu, misalkan pemberian hijauan atau konsentratnya sedikit, nanti diberikannya secara bertahap, sedikit demi sedikit, agar dia lebih beradaptasi terlebih dahulu. Nah, terus juga kalau misalkan tadi disebabkan oleh infeksius seperti penyakit koksidiosis, berarti kan diberi obat antikoksi seperti yang kita punya ada Tolpradex, itu bisa diberikan. Kalau misalnya memang terjadinya karena penyakit bakterial seperti kolibasilosis, nah itu bisa harus diobati terlebih dahulu dengan pemberian antibiotik. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, beberapa antibiotik ya yang dari Medion, ada beberapa yang diberikan bisa melalui oral, bolus, atau misalnya injeksi. Nah, itu juga penanganannya harus melalui tenaga dokter hewan agar lebih terpantau juga dan tepat pengobatan dan diagnosanya seperti itu. Nah, selain itu juga kalau misalnya kalau misalnya obat cacing, berarti kita pemberiannya dengan obat cacing seperti Wormzole atau misalnya dengan tadi Womectin, itu bisa. Selain itu juga kalau misalnya tadi yang kita perhatikan juga dari segi kebersihan kandangnya, harus rutin dibersihkan dan kalau bisa didesinfeksi juga agar mencegah penyebaran dari bibit penyakit. Nah, selain itu juga kalau misalnya diarenya itu sudah menyebabkan dia dehidrasi dan lemah, terus kayak nggak mau bangun, nah berarti harus dibantu juga dengan pemberian elektrolit ya. Ya, mungkin kita juga sudah sering dengar ya kalau misalnya kita diare juga bisa diberikan elektrolit, itu untuk sebagai pengganti cairan di dalam tubuh. Nah, itu bisa diberikan cairan elektrolit yang memang khusus untuk hewan atau misalnya pemberian campuran air, gula, dan garam seperti itu. Itu kalau misalnya sudah dehidrasi bisa diberikan cairan elektrolit. Ya, begitu Pak Abdi. Oke, terima kasih Mbak Danastri. Oke, Bapak Ibu, Medifriend semua, itu tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke email kami ya. Tapi jangan khawatir, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, tetap akan kami jawab dan kami kirimkan via email ke Bapak Ibu dan Medifriend semuanya. Jangan khawatir, kita akan tetap menjawabnya via email ya.
seperti yang sudah kami sampaikan di awal, hari ini kita akan mengadakan giveaway. Nah, ini biasanya hadiah, seneng nih. Caranya gimana, Bapak Ibu dan MediFriend? Semuanya cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar topik ya, yang ada dan kita posting pada hari ini di IG Story. Jadi jangan lupa cek IG Story medion.id. Setelah itu, setelah acara live stream ini selesai, nanti teman-teman bisa mendapatkan giveaway dari kami yang pasti menarik dan efisien ya. Pemenang juga akan diumumkan via IG Story. Jadi jangan lupa untuk follow medion.id dan jangan lupa untuk subscribe website kami di www.medion.co.id. Akhir kata, terima kasih, saya Bapak Abdi dan Astri. Sampai jumpa lagi di live stream Medion episode berikutnya.